Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, ada sebuah video informasi yang cukup penting di jpnn.com yang dilansir hari Kamis 4 November 2021 pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Jadi informasi ini ditulis dan diposting di jpnn.com Jakarta yang judulnya Guru Honorer Lulus Passing Grade PPK tulis surat terbuka untuk Mas Nadim, marah, sedih, dan tersakiti. Oke teman-teman ya, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung cek saja informasinya. Di sini dikatakan ya bahwa para guru honorer di sekolah negeri yang lulus passing grade P3K tahap 1 tetapi tidak lolos formasi akibat status bukan guru induk merapatkan barisan. Nah, ini ya dilansir di jpnn.com teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa kami yang lulus passing grade P3K tahap 1 tetapi tidak lulus formasi bersepakat bersatu untuk meminta agar ada formasi lagi. Jadi sebelum habis admin baca informasi ini, berarti admin sudah bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa teman-teman guru honorer yang lulus passing grade di tahap 1 tetapi tidak lolos karena formasi tidak ada, itu meminta agar nantinya ada formasi lagi. Artinya mungkin ya ada semacam tambahan formasi agar bisa mengakomodir teman-teman guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak memiliki formasi, seperti itu ya. Nah, ini dikatakan langsung oleh perwakilan Forum Guru Honorer Negeri yang lulus passing grade seluruh Indonesia. Jadi di sini ada lagi namanya teman-teman ya, Persatuan Guru Honorer yang dikatakan FGHNLPSI atau kepanjangan dari Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia. Nah, ini ketuanya, perwakilannya Ibu Hesti Kustraningsih kepada jpnn.com pada tanggal 4 bulan 11 2021. Jadi di sini baru saja admin mengetahui kembali bahwa ada namanya forum honorer yang namanya FGHNLPSI atau perwakilan Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade di seluruh Indonesia, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa permintaan tersebut mereka tuangkan dalam surat terbuka untuk Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim ya. Jadi surat terbuka ini ditujukan kepada Mendikbudristek ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa coba lihat ya berikut isi surat terbuka mereka ya, seperti ini. Dikatakan di sini kepada yang terhormat Bapak Nadiem Makarim, kemudian ditujukan juga kepada Ibu Nunuk Suryani, Bapak Saiful Huda berarti Ketua Komisi 10 DPR RI, dan Bapak Dede Yusuf, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan masih ada ya Bapak Muhammad Kadafi dan Ibu Rati Megasari. Nah, di sini menyatakan di surat terbuka Forum Guru Honorer lulus passing grade, proklamasi yang menyatakan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia pada 1945 nyatanya belum memerdekakan seluruh rakyatnya. Ini berisi surat terbuka dari para guru honorer yang lolos passing grade. Di sini dikatakan bahwa kami si pelita dalam gelap ya. Ini kami si pelita dalam gelap. Kemudian kami si pahlawan tanpa tanda jasa, garda terdepan pendidikan di Indonesia nyatanya belum benar-benar merdeka. Guru honorer itulah sebutan bagi kami, guru-guru yang belum merdeka dari ketidaksejahteraan. Nah, di sini guru yang gajinya di bawah UMR, guru yang gajinya sering terlambat ya. Ini potret untuk teman-teman guru honorer ya, seperti itu dituangkan dalam surat terbuka ini. Nah, di sini guru yang harus mencari pekerjaan sampingan demi bisa menyambung hidup. Itulah gambaran kehidupan pahlawan tanpa tanda jasa di negeri ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan isi surat terbukanya. Seleksi pegawai P3K jabatan fungsional guru adalah harapan kami agar kesejahteraan kami bisa diperhatikan Republik ini. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi teman-teman ya. Program seleksi yang digadang-gadang akan menjaring guru-guru kompeten dan profesional nyatanya tidak menyentuh semua guru honorer di sekolah negeri. Wacana merekrut 1 juta guru masih jauh di awan-awan, padahal harapan bisa menjadi P3K bakwase di tengah keringnya padang pasir honorer dalam mengais rejeki. Nah, seperti itu teman-teman ya isi suratnya. Kemudian kita lanjutnya, cukup panjang surat dari Forum Guru Honorer yang lulus passing grade. Belasan bahkan puluhan tahun kami bertahan atas nama pengabdian. Kemudian dilanjutkan lagi dalam surat terbuka seperti ini.
Aturan yang memprioritaskan guru sekolah induk yang diatur Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dalam seleksi P3K 2021 menyakiti banyak hati honorer di negeri ini. Pembukaan formasi yang tidak merata di setiap sekolah dan mata pelajaran membuat keadilan terasa ambyar. Kenapa harus dibedakan hak guru sekolah induk dan non-induk padahal kami sama-sama mengabdi di negeri ini? Kenapa kami tidak dibiarkan bersaing secara fair padahal sudah ada ketentuan ambang batas nilai? Seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa pembukaan formasi tidak didasarkan pada jumlah guru honorer di sekolah? Seperti itu ya. Kenapa pembukaan formasi tidak didasarkan pada jumlah guru honorer di sekolah? Nah, di sini kita delay dulu sedikit teman-teman ya. Di sini mungkin admin ingin sedikit memberikan pendapat pribadi admin bahwa sebenarnya pemerintah ini sudah menginstruksikan kepada setiap Pemda atau pemerintah daerah untuk istilahnya mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Namun nyatanya yang diterima oleh pihak Kemdikbudristek itu hanya sekitar 500.000 lebih untuk formasi sampai dengan tahap 1, 2, dan 3 teman-temannya untuk tahun 2021. Dan sebenarnya ini bisa diselesaikan oleh pihak Kemdikbudristek itu di tahun 2022 nantinya. Karena menurut informasi yang kami dengar beberapa waktu yang lalu bahwa nantinya di tahun 2022 itu prioritas dari Kemenpan RB kemudian BKN Kemdikbudristek adalah P3K, termasuk di dalamnya adalah P3K guru. Dan bisa jadi nantinya di tahun 2022 itu program 1 juta guru itu bisa direalisasikan sepenuhnya sepanjang nantinya Pemda itu bisa mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang bisa diakomodir oleh pihak BKN Kemdikbudristek. Seperti itu mungkin teman-teman ya, pendapat pribadi dari admin seperti itu. Namun kita coba lanjutkan isi surat dari teman-teman kita, guru honorer, saudara-saudara kita. Di sini kenapa pembukaan formasi tidak didasarkan pada jumlah guru honorer di sekolah. Kemudian di sini lanjutkan, jika belasan bahkan puluhan tahun kami mengajar di sebuah sekolah, berarti kami dibutuhkan di sekolah tersebut. Ya, luar biasa sekali. Kemudian kenapa saat kami melamar formasi ke sekolah lain disalahkan, padahal tidak adanya formasi di sekolah kami bukan kesalahan kami. Kami tidak pernah diajak diskusi tentang pengajuan formasi ke instansi daerah. Seperti itu ya. Nah, ini yang admin bilang tadi, sebenarnya masalahnya di sini adalah memang karena Kemdikbudristek hanya menerima sekitar 500.000 formasi saja sih sebenarnya untuk guru ya, lebih. Jadi masih ada kurang 500.000 lebih lagi dari target pencanangan 1 juta guru P3K seperti itu ya. Nah, inilah yang menyebabkan seperti ini semuanya teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer harap bersabar, insya Allah Kemdikbud itu pasti akan memperhatikan nasib teman-teman guru honorer sekalian. Nah, sekarang kita coba baca lagi. Kami seperti anak ayam kehilangan induk, tidak tahu harus melamar kemana ketika di sekolah kami tidak ada formasi. Sistemlah yang mengarahkan kami. Sistem yang akhirnya memberikan akses untuk mengikuti ujian dengan drama reset-mereset. Ternyata adalah sistem yang belum sempurna. Guru dari sekolah non-induk seperti masuk dalam jebakan Batman. Setelah nilai keluar, didapatlah peserta dengan nilai lulus ambang batas dan peserta yang tidak lulus ambang batas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut. Lucunya negeri ini, ketika pengumuman keluar yang terjadi adalah peserta seleksi yang jelas-jelas tidak lulus ambang batas diberikan afirmasi 10% agar lulus. Sementara peserta yang murni sudah lulus ambang batas nyatakan tidak lulus dan disuruh seleksi lagi di tahap yang kedua dengan dari prioritas guru sekolah induk. Sekali lagi hak kami dijajah. Kami yang layak diangkat karena kami telah lulus passing grade harus menangis getir ketika membaca hasil pengumuman. Maaf, Anda tidak lolos. Seleksi ini sungguh ajaib, menjadi satu-satunya seleksi yang meloloskan peserta tidak lulus ambang batas. Sejarah akan mencatat keajaiban dunia akan bertambah disumbang oleh negeri ini. Penjajahan era milenial berlindung di balik permen yang jelas-jelas telah dilanggar oleh pemerintah. Peserta seleksi yang lulus passing grade dinyatakan tidak lolos, padahal dari 900.000 peserta hanya 10,1% yang dinyatakan lulus passing grade. Susah payah meraih passing grade tetapi diabaikan, dirampas haknya. 4 pilar kebangsaan negeri ini runtuh seketika. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nyatanya hanya kalimat belaka. Ya, seperti itu. Kemudian, wahai pemerintah, tidaklah sulit mengangkat kami yang berjumlah 10,1% untuk menjadi P3K sebagai apresiasi kepada guru yang jelas-jelas kompeten. Soal-soal yang dikeluhkan terlalu sulit oleh mayoritas peserta kami bisa taklukkan. Passing grade yang dianggap setinggi langit bisa kami capai. Pengabdian pada negeri ini sudah belasan bahkan puluhan tahun. Lalu apalagi? Kenapa harus sesakit ini belasan pengabdian kami?
Jika menempatkan kami di sekolah induk harus membuka formasi baru atau sulit karena tidak ada anggaran, tempatkanlah kami di sisa formasi yang masih ada. Kami bersedia ditempatkan di mana saja sebagai tanda bakti kami kepada Ibu Pertiwi. Luar biasa. Janganlah kami sudah lulus passing grade harus ujian lagi di tahap kedua, sementara yang tidak lulus disuruh pemberkasan. Renungkanlah wahai Bapak Ibu pangku jabatan di atas sana, bahwa di bawah sini kami menjerit. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa dana belanja negara APBN 20% adalah hak pendidikan, tetapi kenapa kami harus digaji 4 bulan sekali, Pak? Di mana makna jargon guru merdeka-merdeka mengajar jika kami masih dijajah oleh kemiskinan? Negara ini berutang kepada honorer kami bertahun-tahun, bertahan dengan gaji di bawah UMR. Membangun pendidikan di Indonesia butuh hati selevel malaikat, Pak, untuk bisa bertahan di zaman materialistik seperti ini. Kami sudah ikut ujian dan lulus passing grade. Demi kesejahteraan kami sedikit dilirik oleh para penguasa negeri ini. Pembangunan infrastruktur, pengadaan kereta api cepat dengan alokasi dana puluhan triliun rupiah disanggupi oleh pemerintah. Lalu kenapa untuk membayar pengabdian rakyat jelata macam kami guru honorer terasa sulit, Pak? Coba Bapak Ibu tengok ke dalam hati nurani, dalam-dalam apa salah kami? Kenapa hak kami untuk diangkat PPK dipersulit? Adakah Bapak Ibu diajarkan di sekolah untuk merampas hak orang lain? Adakah Bapak Ibu pernah diajarkan di sekolah untuk mempersulit urusan orang lain? Kami rasa tidak ada satupun guru di sekolah yang mengajarkan keburukan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak Ibu semua dalam mengemban amanah Undang-Undang Dasar 1945. Salam hormat dari kami, peserta seleksi P3K kategori XP1 dan YP1. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Surat terbuka kepada Kemdikbudristek dan kepada Komisi 10 DPR RI dari guru honorer dari Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hesti Kustraningsih kepada jpnn.com ya, luar biasa sekali dan sangat menyentuh hati. Namun di sini kita harus memahami juga bahwa sebenarnya dari dulu pemerintah memang sudah mempersiapkan formasi 1 juta guru. Namun di sini yang menentukan formasi yang sampai di meja Kemdikbudristek itu adalah sebenarnya Pemda ya sebenarnya. Makanya di sini ada sekolah yang banyak guru honorernya tetapi tidak ada formasinya. Nah, itu persoalan dari jumlah formasi sebenarnya yang diajukan ke Kemdikbudristek. Makanya pada saat teman-teman banyak yang lulus passing grade, tetapi karena menurut aturan itu untuk tahap 1 kan memang untuk diprioritaskan di sekolah induk. Seandainya formasi ini betul-betul dimeratakan, artinya didata sebaik mungkin, misalkan dalam satu sekolah itu ada guru honorernya langsung diberikan formasi untuk didaftar, itu tidak akan jadi masalah sih sebenarnya. Tidak akan ada guru honorer yang melamar di sekolah lain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan nantinya gebrakan Kemdikbudristek di tahun 2022 itu bisa menuntaskan permasalahan P3K guru di tahun 2021. Jadi kita tetap dukung dan semangat untuk Kemdikbudristek, dan untuk teman-teman guru honorer tetap semangat. Insya Allah akan ada hikmah dari semua ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.